Sakkerti Loke Bali. Adapun isu yang diangkat pada kegiatan aktualisasi ini adalah rendahnya minat membaca siswa dalam pembelajaran daring. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu berupa pembelajaran inovatif, blended learning, terintegrasi pembatik, atau penggunaan media berbasis TIK. Adapun platform yang digunakan yaitu Soho Form, Google Meet, Literasi Cloud, Google Form, dan Google Site. Kegiatan aktualisasi ini dilakukan di SD Negeri 18 Pemecutan. Periode waktu pelaksanaan aktualisasi yaitu dari tanggal 5 September sampai dengan 15 Oktober 2021. Ada 7 kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu yang diangkat. Hal ini bertujuan untuk mengimplementasikan nilai dasar profesi PNS. Adapun kegiatan aktualisasi yang dilakukan. Pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Blended Learning terintegrasi pembatik. Kedua, menyiapkan absensi siswa dengan Soho Form. Ketiga, membuat perpustakaan digital. Keempat, sosialisasi penggunaan perpustakaan digital. Kelima, pemanfaatan perpustakaan digital kepada siswa. Keenam, melaksanakan blended learning terintegrasi pembatik. Ketujuh, melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan Google Form. Adapun capaian aktualisasi dari 7 kegiatan yang dilakukan. Pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran blended learning terintegrasi pembatik. Adapun bukti pelaksanaan kegiatan, yaitu yang pertama, koordinasi bersama mentor. Dalam hal ini, koordinasi bersama mentor bertujuan untuk menerima masukan, kemudian penyamaan persepsi mengenai RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan disusun. Kedua, yaitu kolaborasi bersama rekan guru. Dalam hal ini, RPP yang sudah disusun didiskusikan kembali sebelum diimplementasikan atau dilaksanakan saat proses pembelajaran. Adapun output atau hasil dari kegiatan yaitu berupa rencana pelaksanaan pembelajaran blended learning yang diadaptasi dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019. RPP yang disusun sudah disetujui atau disahkan oleh PLT Kepala Sekolah. Kedua, menyiapkan absensi siswa dengan Soho Form. Bukti kegiatan yang pertama, yaitu melakukan kolaborasi mengenai item yang akan diinput ke Soho Form. Kedua, melakukan diskusi lanjutan mengenai tahapan pembuatan absensi Soho Form dengan rekan guru. Adapun output atau hasil dari kegiatan yaitu berupa absensi siswa dengan Soho Form dan link untuk absensi Soho Form
sebagai sarana siswa untuk melakukan absensi. Ketiga, membuat perpustakaan digital. Bukti kegiatan pertama yaitu membuat perpustakaan digital dengan mengintegrasikan Google Site dengan literasi cloud. Kedua, setelah perpustakaan digital jadi, dilakukan tahap uji coba untuk mengetahui kelemahan sehingga bisa dilakukan perbaikan sebelum dilakukan sosialisasi terhadap siswa. Adapun output atau hasil dari kegiatan ini yaitu adanya perpustakaan digital dari SD Negeri 18 Pemecutan yang diberi nama Perpustakaan Delastan, berupa link perpustakaan digital yaitu https://bit.ly/perpusdigital-sd18pmc. Kegiatan keempat, sosialisasi penggunaan perpustakaan digital. Bukti kegiatan pertama yaitu dilakukan sosialisasi pengenalan perpustakaan digital melalui platform Google Meet. Kedua, yaitu pengenalan fitur Room to Read kepada siswa sebagai akses untuk mencari bahan bacaan secara digital yang dapat dibaca sesuai dengan keinginan siswa. Adapun output atau hasil dari kegiatan ini yaitu pelaksanaan sosialisasi perpustakaan digital yang telah diunggah ke YouTube sesuai dengan alamat yang tampil pada video ini. Kegiatan kelima yaitu pemanfaatan perpustakaan digital. Bukti kegiatan yaitu adanya arahan siswa untuk membaca di perpustakaan digital melalui platform WhatsApp Group Kelas. Adapun hasil atau output dari kegiatan ini yaitu siswa membaca di perpustakaan digital. Keenam, melaksanakan blended learning terintegrasi pembatik. Bukti kegiatan yang pertama yaitu berkoordinasi dengan mentor sebelum melakukan pembelajaran. Hal ini tentu bertujuan untuk menerima masukan dan kiranya dapat dipersiapkan terlebih dahulu hal-hal untuk mendukung pelaksanaan blended learning terintegrasi pembatik, dalam hal ini melalui platform Google Meet. Bukti kegiatan selanjutnya, membagikan link room melalui platform WhatsApp Group. Adapun output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pembelajaran blended learning terintegrasi pembatik melalui platform Google Meet. Adapun link dari rekaman pembelajaran ini sesuai pada video. Ketujuh, yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan Google Form. Bukti kegiatan yang pertama yaitu tampilan awal soal evaluasi berupa Google Form. Kemudian, diagram batang hasil belajar siswa. Dalam hal ini, rata-rata siswa atau average yang didapat oleh siswa yaitu 82,73. Kemudian median 85 dengan ring yang bergerak dari 0 sampai 100. Adapun output dari kegiatan ini adalah terdapat hasil evaluasi pembelajaran. Adapun link dari Google Form soal evaluasi pembelajaran ini sesuai pada tampilan di video.
Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Faktor pendukung. Dalam hal ini, dukungan dan motivasi dari mentor memberikan kontribusi yang sangat besar, sehingga kegiatan aktualisasi dapat berjalan dengan lancar. Namun, terdapat juga penghambat dalam hal ini dari siswa, terutama dari sarana pendukung proses pembelajaran, yaitu handphone yang sebagian besar adalah milik dari orang tua. Sehingga terkadang siswa mengalami hambatan untuk mengikuti aktivitas pembelajaran dalam menemukan minat membaca, terutama dari segi ketepatan waktu. Adapun solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan memberikan kebijakan kepada peserta didik dalam menemukan minat membaca dari segi waktu yang lebih fleksibel dalam mengakses perpustakaan digital, sehingga hambatan dari segi waktu bisa diatasi. Demikian yang dapat disampaikan mengenai kegiatan aktualisasi. Terima kasih. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluhuri Novayanjurika. Saya seorang guru di SD Negeri 18 Pemecitan yang juga merupakan rekan kerja dari Bapak Kandi Putu Cahya Mega Sanjuana. Dalam hal ini saya ingin memberikan testimoni atas aktualisasi yang dilakukan oleh Pak Putu yang mengangkat tema blended learning yang terintegrasi dengan pembatik. Nah, setelah aktualisasi yang dilakukan Pak Putu, yang dulunya sekolah kami memang sudah menggunakan Google Classroom dan juga menggunakan Google Meet, namun belum rutin. Jadi kami hanya melaksanakan Google Meet itu atau tatap layarnya hanya 1 bulan sekali. Namun setelah Pak Putu melakukan aktualisasi, itu menjadi rutin, menjadi 1 minggu sekali. Dalam Google Meet ini, Pak Putu juga mengintegrasikan bagaimana meningkatkan minat membaca siswa melalui kegiatan pembaca nyaring, yaitu guru membacakan sebuah cerita yang diambil dari literasi club, kemudian dilakukan melalui Google Meet. Selain itu, Pak Putu juga melakukan absensi menggunakan Soho. Nah, Soho ini sangat membantu. Kalau dulu kita masih melakukan secara manual absensi, sehingga perekapannya cenderung susah dan memakan waktu. Sedangkan kalau menggunakan Soho, waktu kami lebih efisien. Kemudian juga jam siswa dalam absen terlihat, juga dibuktikan dengan tanda tangan siswa dalam absensi Soho tersebut. Kemudian ada perpustakaan digital. Sebelumnya kebetulan saya CPNS angkatan 2018. Pada saat itu saya juga mengangkat tema tentang minat membaca, namun dalam masa normal, jadi belum di masa pandemi. Kegiatan itu sempat terhenti karena adanya pandemi ini, namun berkat adanya Pak Putu, kegiatan itu bisa kami lanjutkan kembali dengan adanya perpustakaan digital. Nah, melalui perpustakaan digital ini, siswa bisa mengakses beberapa buku-buku secara online. Kemudian juga siswa bisa mengisi buku kunjungan dalam perpustakaan digital tersebut. Buku-buku yang ada di perpustakaan digital juga ada beragam, ada dari Erlangga, kemudian ada juga dari literasi cloud, yang juga diselingi seperti tadi saya katakan, diselingi dengan kegiatan membaca nyaring yang dilakukan setiap seminggu sekali oleh wali kelasnya. Sehingga saya harapkan dengan kegiatan literasi yang berkelanjutan seperti ini dapat menumbuhkan minat membaca siswa dan bisa menjadikan membaca sebagai budaya dalam diri siswa, bukan hanya
membaca ketika kita suruh, tapi juga siswa bisa setiap hari mengakses buku-buku melalui perpustakaan digital tersebut. Nah, kedepannya saya harapkan kegiatan yang dirancang oleh Pak Putu ini tidak hanya berhenti ketika dalam kegiatan latsar ini, namun terus dilanjutkan, kemudian juga diterapkan oleh wali-wali kelas yang lainnya. Jadi Pak Putu sebagai contoh di sekolah kami. Demikian yang dapat saya sampaikan dari aktualisasi yang sudah dilakukan oleh Pak Putu. Semoga kegiatan ini dapat memotivasi guru yang lain sehingga kegiatan ini dapat berkelanjutan. Saya tutup dengan para santi. Om Santi Santi Santi. Suka belajar di Meet, selain bertemu dengan teman-teman, saya juga suka saat Pak Guru menceritakan cara membaca buku digital. Terima kasih. Saya melakukan absensi bermikir karena saya bisa melatih kata-kata. Saya sangat senang membaca buku di perpustakaan digital karena banyak ada buku yang menarik. Dan terima kasih. Om Swastiastu. Tema 4, ya, yaitu mengenai berbagai pekerjaan, yaitu subtema 1, pembelajaran 1, ya, adalah Kusumadewi Yuliani. Ilustratornya adalah Rizkia Sadida. Ya, cerita ini Pak Guru dapatkan di Literasi Cloud. Ya, nanti anak-anak akan Pak Guru berikan kesempatan untuk mencoba ini melalui perpustakaan digital sekolah kita. Sari, Rani, Ari, dan Bima suka sekali memecahkannya. Mereka tidak sabar untuk menyelesaikan teka-teki kakek. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, Pak Guru akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan perpustakaan digital sekolah kita. Ya, perpustakaan SD Negeri 18 Lumajang yang bernama Perpustakaan Delastan. Tapi ini sedang proses dia ya. Sedang proses membuka profil perpustakaannya. Kemudian coba kita lihat struktur organisasi. Nah, yang pertama berarti begitu anak-anak masuk ke perpustakaan digital, berarti yang pertama yang harus anak-anak lakukan adalah mengisi buku kunjungan atau daftar hadir. Buku kunjungan ya. Iya. Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah. Pak Guru akan sampaikan cara mengisi buku kunjungan. Ya, yang pertama di sini, jika sudah semua data dilengkapi, mulai dari tanggal kunjungan, kemudian nama anak-anak, kemudian diisi statusnya di sini, maksud kunjungan, baru kita pilih ya. Tahap selanjutnya adalah anak-anak memilih buku. Ya, silahkan pilih koleksi buku. Memilih buku yang akan anak-anak baca, silahkan pilih koleksi buku, kemudian pilih room to read. Room to read. Ya, ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak Guru. Pak. Begitu anak-anak. Hanya ini anak-anak ya. Jika anak-anak ingin membaca Benih Misterius, ya silahkan dibuka di bukunya.
Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, anak-anak, baca cerita. Nah, jika sudah muncul seperti ini, ya, berarti anak-anak sudah bisa mulai membaca dengan memilih next atau tanda panah ke kanan ini untuk menggeser. Kita SD 18 Magetan atau namanya diambil perpustakaan Delastan 18